Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini gue mau bahas laptop nih ya, Ultrabook terbaru dari Asus, yaitu ZenBook 14 UX 425. Nah ini tuh hal pertama yang gue rasain sama ini laptop adalah enteng sama tipis. Asli guys, ini tuh pas gue angkat dari dusnya ya, enteng banget emang. Dan abis enteng, otomatis langsung kepikiran soal mobilitas kalau kita pakai laptop ini tuh bakalan enak banget kayaknya. Cuma ya sayangnya masih ada corona ya, jadinya tuh kita nggak bisa kemana-mana. Beratnya laptop ini tuh nggak nyampe 1,2 kg acan. Terus tipisnya laptop ini juga nggak nyampe 14 mm. Kebayang lah ya, ini sambil gue pegang-pegang aja. Ya teman-teman bisa ngeliat lah betapa entengnya ini laptop ya. Terus ngelihat bodinya juga asli ini simple banget. Nggak norak ya, kesannya malah kayak elegan juga ngelihatnya. Sama ringkas aja. Di bodi luarnya ini juga kelihatan ya ada logo Asus kayak gini dan ada ciri khasnya melingkar-melingkar gini atau si Asus menyebutnya adalah Zen. Cuma ya sayangnya ini tuh gampang ngebekas sidik jari kayak gini. Bentuknya tuh kotak banget ya. Terus kalau kita buka laptopnya kayak gini langsung kelihatan deh ada layarnya yang luas memanjang kanan sama kiri. Jadi bukan kotak banget, lebih ke persegi panjang. Dengan bezel yang tipis di bagian kiri sama kanannya. Layarnya ini tuh 14 inci dengan rasio 16:9. Panelnya pakai IPS Full HD 300 nits dan 100% sRGB. Layarnya juga anti glare. Bagian atasnya ini tuh nggak setipis kiri kanannya ya, karena tuh ada webcam sama sensor infrared buat muka kita untuk nge-unlock layar laptopnya. Fitur unlocknya ini disebutnya adalah Windows Hello. Nah, kalau bagian bawahnya ini ya emang rada tebel dan ya standar laptop emang rata-rata kebanyakan kayak gitu sih. Ada tulisan juga nih atau logonya Asus ZenBook-nya juga. Oh ya guys, ini BTW ya, kalau mau ngebuka laptopnya dengan satu tangan aja, laptop ini tuh bisa. Tuh, dan ciri khas laptop-laptop mahal biasanya kayak gitu. Jadi kalau laptop teman-teman dibuka begini ngangkat bawahnya, itu kurang mahal berarti guys. Ngomongin keyboardnya, kalau buat gue pribadi ya nggak ada masalah. Untuk touch-nya ini ditekan-tekannya masih enak dan ya nggak ada masalah juga sih. Di sebelah kanan itu ada tambahan keyboard lagi ya, tombol lagi kayak tombol home, patch up, patch down, sama N. Panahnya aja nih yang kiri kanan atas bawah kalau menurut gue terlalu kecil sih dan letaknya tuh mojok di sebelah kanan. Jadi kayak perlu adaptasi aja buat pemakaian ke depannya. Cuma ya intinya nggak ada masalah, lebih kecil aja gitu. Dan ini juga ada backlit-nya kok dengan 3 tingkatan cahayanya. Buat touchpad-nya sendiri ini tuh lebih lebar ya, jadi enak aja buat ngoperasiinnya. Terus kalau mau dijadiin numpad juga bisa. Tinggal disentuh aja setengah detik di pojok kanan atas dan jadilah numpad kayak gini. Keluaran suara atau speaker laptop ini juga walau suaranya tuh nggak kenceng-kenceng banget ya. Ya wajar lah, namanya juga Ultrabook, pasti modul speakernya juga jadinya lebih ringkas ya. Cuma tetap aja karena kerjasamanya barengan sama nih Harman Kardon, jadi suaranya tuh detail ya menurut kuping gua. Ya bagus-bagus aja. Buat I/O portnya di sebelah kanan ini ada USB tipe A 3.2 generasi pertama sama slot micro SD. Terus di sebelah kiri ada port HDMI dan 2 port Type-C yang juga support Thunderbolt 3. Sekaligus keduanya ini juga bisa dipakai buat ngecas ya pakai power delivery. Nah, yang menurut gue kurang asik adalah hilangnya jack audio di laptop ini. Jadi tuh sebenarnya agak-agak ribet ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman tuh suka pakai headset ataupun pakai headphone. Belum lagi kalau misalkan lagi meeting-meeting virtual zaman sekarang gitu kan banyak lah ya yang pakai headset tuh. Tapi si Asus ini sih nyertain juga dongle-nya Type-C ke jack audio dalam paket penjualan.
Tapi tetap aja kalau menurut gue dalam prakteknya tuh jadi kayak kerja 2 kali sih. Jadi kalau misalkan teman-teman yang satu lagi nyolok ngecas, terus yang satu lagi dipakai buat nyolok SSD eksternal. Nah, jadi ya mesti gantian aja salah satunya dicopot. Buat charger bawaannya tuh segede gini ya, kalau digenggam sama tangan gua, ini tuh powernya juga 65 watt. Dan karena bisa pakai power delivery, jadinya kalau buat gue pribadi udah kepikiran nih, kalau keluar tuh nggak usah bawa lagi charger bawaannya. Jadi tinggal bawa aja casan GAN 65 watt yang biasanya gue pakai buat ngecas HP-HP gua. Baterainya sendiri yang dikasih sama laptop ini tuh lumayan ya, 67 watt hour. Yang dalam pemakaian seharian ini tuh ya bisa nemenin gua dari pagi sampai malam dengan pemakaian standar aja kayak Microsoft Office lah, ataupun nonton YouTube lah, browsing lah, kayak gitu-gitu pokoknya. Bukan ngedit video ataupun main game. Nah, kalau gua ngetes pakai PC Mark 10 sih bisa nyampe 9 jam lebih. Buat jeronnya sendiri, ZenBook 14 yang gue pegang ini tuh punya spek Intel Core i5 generasi ke-10, RAM-nya 8GB, terus ada GPU-nya juga pakai Intel Iris Plus Graphic, sama SSD-nya kita dikasih yang 512GB. Buat performa real life-nya sendiri, oke-oke aja menurut gue, malah kenanya tuh oke banget. Gue ngetes main Hitman aja kalau main game ya, ini tuh ya aman-aman aja. Fall Guy apalagi, dengan settingan bawaan, nggak usah dinaik-naikin. Buat ngedit di Premiere Pro juga nggak ada masalah, baik untuk previewnya ataupun rendernya. Ini gue ngetes lagi ngedit video yang durasinya tuh 20 menitan. Buat benchmarknya sendiri gue udah ngetes nih, dan hasilnya teman-teman bisa lihat nih. Yang pertama ini adalah kecepatan nulis dan baca SSD-nya. Terus yang kedua ini adalah 3D Mark Time Spy. Lanjut lagi 3D Mark Fire Strike. Terus ada 3D Mark Skydiver. Dan yang terakhir PC Mark 10. Itu sih ya, intinya ini laptop menurut gue pribadi rekomen buat teman-teman yang suka mobilitas tinggi. Nggak mau ribet soal bawa-bawa laptop, bawa-bawa casannya juga. Secara ini laptop juga ringkes banget. Nggak lebih lebar ketimbang kertas HVS A4. Dan enteng, serius. Terus performanya juga bagus, bukan laptop gaming, tapi yang pasti gue bisa bilang laptop ini tuh bakalan ngedukung banget produktivitas teman-teman sehari-hari tanpa ngeluh lemot ataupun sejenisnya. Siapin aja duitnya, kalau teman-teman pengen punya laptop yang tipis, dompetnya jangan tipis. Pengen laptop yang enteng, ya dompetnya juga mesti berat isinya, ya nggak? Ini buat ZenBook 14 yang gue pegang dengan prosesor yang i5 itu harganya 14.300.000. Kalau pengen lebih tinggi lagi speknya, ada juga yang i7 itu harganya 17.300.000. Ya, semangat nyari duit ya. Semangat pokoknya. Oke? Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat ya. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers. Teknik. Serius ya?